Hadis tentang jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Di sini tentu bagi orang yang standar pemahamannya awam akan bertanya, bagaimana kita sebagai hamba menjaga Allah? Bukankah kita adalah makhluk ciptaan Allah? Kita lemah, kita tak berdaya, dan Allah tidak butuh penjagaan. Sebaliknya justru kitalah yang butuh penjagaan. Sehingga seharusnya Allah lah yang menjaga kita. Maka kata menjaga di sini harus dipahami lebih mendalam lagi. Apa maksud dari menjaga Allah di situ? Bahwa menjaga Allah di sini adalah menjaga segala perintah Allah. Jagalah Allah maksudnya taatilah perintah Allah. Menjaga sholat yang diperintahkan oleh Allah. Menjaga puasa dalam arti kata melaksanakan. Ya, subhanallah, kadang-kadang ada saja tingkat pemahaman masyarakat awam ini yang membuat orang-orang berilmu harus bersabar dan tersenyum memaklumi, bukan tersenyum sinis. Di zaman Nabi sudah terjadi. Jadi ketika ada orang uzur, mengalami suatu keterhalangan melaksanakan perintah, misalkan junub atau janabah dalam kondisi dingin, ketika dia harus mandi bisa sakit, maka diperbolehkan tayamum. Atau janabah tapi tidak mendapatkan air yang mencukupi, ada air hanya untuk dikonsumsi minum, dibuat masak, maka solusinya adalah tayamum. Nah, salah seorang yang memahami secara sederhana berinisiatif ketika dia junub berguling-guling di atas debu. Sampailah berita ini kepada Nabi. Nabi ya terheran-heran. Ibumu kehilanganmu, ya maksudnya sesuatu yang perbuatan yang menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah. Bukan begitu maksudnya tayamum, walaupun janabah tetap standarnya tayamum, wajah, kedua tangan. Bukan kemudian seperti menggantikan air mandi besar ya. Begitu juga pemahaman tentang lafaz ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, jagalah perintahnya, jagalah seluruh syariatnya. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu menjaga Allah. Kadang masih tingkat pemahaman oknum santri yang sangat rendah. Di saat diperintah oleh gurunya, ustadznya, kiainya, dengan bahasa kalimat semacam ini masih juga tidak memahami. Kamu jaga ya, jaga sholatmu itu. Jadi kun antara masjid aja, gono kui mana. Mata apa jang, suruh aja jaga sholatnya. Maksudnya jaga. Pas waktunya sholat, ya sholat. Itu menjaga sholat, ya. Bukan menjaga orang sholat. Tetapi boleh jadi dari dakwah yang bermula dakwah dekat kepada perbuatan baik menjadi baik, itu terjadi di zaman Kyai As'ad. Ketika ada seorang bajingan yang terkenal, tersohor, beliau
Beliau ingin menaklukkan bajingan ini. Bagaimana dakwah Kiai As'ad? Empat mata berbicara dengan orang tersebut, ya. Kamu ingin ikut saya? Iya Kiai. Kamu ingin selamat dunia akhirat? Iya Kiai. Kamu ingin masuk surga bersama saya? Iya Kiai. Saya bisa menjaminkan kepadamu surga, tapi ada syaratnya. Siap Kiai syaratnya. Jaga sandalnya orang yang ke masjid. Hanya itu Kiai? Iya. Wah, enak ini. Kalau suruh sholat tidak mau dia, bajingan. Tapi Kiai As'ad, kekasih Allah, diberi ilmu tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Mukasyafah insya Allah. Apa yang terjadi? Lambat laun, karena si bajingan ini menjaga sandal, dia memperhatikan anak-anak kecil datang ke masjid mengaji. Di antara mereka cucunya juga mungkin, ya, cucunya sendiri mengaji. Masya Allah, sudah bisa baca basmalah, bisa baca Fatihah. Mulai berpikir dia, saya kakeknya kok tidak bisa baca apa-apa, ini anak kecil bisa ngaji Quran. Terus memperhatikan orang sholat, tersentuh hatinya, ingin sholat, tapi tidak tahu caranya sholat. Dari menjaga sandal di depan masjid, masuk ke dalam masjid, minta diajari oleh ustaz, minta diajari oleh guru-guru ngaji. Kok ajari ya cong, kok terogi apa jangan, kok terogi ya, tahu ke bacaan sholat Fatihah, boleh ya. Pada akhirnya sholat dan istiqomah, sehingga menjadi orang yang husnul khotimah. Itu cara Kiai As'ad. Tidak langsung, kamu sholat 5 waktu ya, kita kok kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Mungkin lari dari ajaran Islam kan ini. Tapi ketika caranya bertahap, pertama ini dulu yang kamu lakukan. Terus gimana saya nanti gini? Nantilah bertahap. Ini dulu. Begitu syaratnya. Seperti anak masuk madrasah, masuk sekolah, jangan langsung dikasih tahu, beban kurikulum yang akan kamu lalui. Kelenggar kan katanya. Tapi ayo masuk kelas 1 dulu. Masuk kelas 1 tahapannya. Apa yang diajar kelas 1? Mendongeng Pak gurunya itu. Cerita. Suruh merangkai huruf. Tidak langsung 1 lembar, tapi 1 kalimat. Sampai bisa membaca. Kelas 2 sudah mulai lancar membaca. Praktek-praktek, hafalan bacaan sholat, begitu seterusnya. Nah, kelas 6 ya sudah mulai emritinya jalan, alfiahnya sudah mulai dipersiapkan, tasrifanya sudah selesai di kelas jenjang sebelumnya, siap-siap ke sanawiyah, lanjutkan ke aliyah. Begitulah kehidupan kita, perlu hierarki, tidak langsung serta-merta jadi orang baik kadang-kadang ya. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan menjumpai Allah di hadapanmu. Maksudnya bagaimana? Lakukanlah untuk Allah perbuatan ketaatan. Jadi taat karena Allah. Jangan sampai melakukan pelanggaran, mukhalafah. Maka engkau akan menjumpai Allah memperhatikanmu. Bentuk perhatian Allah ini dalam hal peristiwa kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Tiba-tiba urusan dipermudah, rezeki lancar, bahkan berlimpah. Ini bentuk perhatian Allah kepada kita. Sementara keterbatasan manusia tidak mampu melihat Allah dengan segala keterbatasan perangkat diri manusia. Ingat kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Ketika hujan,
Tiga orang ini ingin berteduh, menghindari hujan. Ternyata tebing di mana gua itu berada, di bawah bukit gunung, tanahnya longsor, menyebabkan batu besar menutupi lubang pintu masuk gua. Maka masing-masing kemudian bermusyawarah, apa yang harus kita lakukan ini? Batu besar tidak mungkin kita dorong bertiga. Tiga orang ini sadar dengan ketidakberdayaan dirinya. Solusinya adalah tawassul dengan amal soleh. Berarti ketiganya punya ilmu, tahu caranya bertawassul. Yang pertama, dengan amal solehnya berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, dengan amal solehnya membantu jaga amanah orang lain, titipan harta orang lain dikelola dengan baik dan diserahkan sepenuhnya, tidak diambil, tidak dikhianati. Yang ketiga, beramal soleh dengan menghindari zina, sehingga ketiganya keluar dari gua dengan selamat. Dan batu yang menutupi pintu itu akhirnya bisa terbuka dengan kuasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini kekuatan tauhid yang ditanamkan. Jika engkau minta kepada Allah, jadi rasa butuh kepada Allah, rasa minta pertolongan kepada Allah ini harus benar-benar tertanam kuat, tawakal kepada Allah. Jangan sampai ada sedikit pun lintasan butuh kepada selain Allah, menuhankan selain Allah dalam segala urusan. Sementara ketika kita minta tolong kepada manusia, sebatas kita meminta tolong sebagai wasilah perantara. Ada yang kadang-kadang orang itu minta bantuan seseorang, seakan-akan orang ini segala-galanya bagi dia. Ya, tolong bantu saya kalau tidak dibantu oleh sampean ya saya tidak bisa hidup. Gitu kadang-kadang bahasanya, berlebih-lebihan. Maka dia tiap hari terus begitu. Saya kalau tidak melakukan pekerjaan ini, saya mati. Seakan-akan kematian itu ditentukan oleh manusia, makhluk, pekerjaan, dan semacam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana antarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala radha asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin Rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisamin minna bil mustafa ar-rasuli nahda bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Semoga usia kita yang semakin berkurang ini diberi kesempatan untuk meningkatkan usia taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita di tahun yang akan datang ini lebih baik dari hari-hari yang telah berlalu. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.